Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang lagi. Kita ketemu lagi di sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu adik-adik, memasuki sekolah Minggu ini, kakak Ita ajak kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita bersyukur adik-adik, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah, melayani, bersukacita bersama dengan keluarga kita. Oleh karena itu adik-adik, tidak boleh diantara kita ada yang murung, ada yang cemberut, tapi kita akan tetap ceria, bersukacita di hadapan Tuhan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Adik-adik, kita buka dalam doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami datang beribadah, menyembah Engkau di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga dengan kerinduan daripada Tuhan, boleh kami rindu, boleh kami sukacita menyambut ibadah kami bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih sepanjang 1 minggu yang lalu Engkau sudah memberkati kami, dan kalau pada hari ini pun kami melihat Tuhan masih memberkati kami. Boleh kami bertemu satu dengan yang lain sekalipun masih cara virtual, tidak mengurangi cinta dan kasih Tuhan bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, terlebih kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, urapi kami, tolong kami,
Berikan hati dan telinga yang baik bagi kami, untuk boleh kami melakukan apa yang menjadi bagian kami di sepanjang ibadah ini. Dan satu hal Bapa, biarlah boleh kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sehingga Allah sendiri yang kami puja, kami sembah, boleh bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Ini kami Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih acara ini, dan semuanya boleh membawa sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Pelangi Kasih. Kita tahu bahwa tangan Tuhan sedang membentuk dan merendah kita adik-adik. Apapun yang terjadi saat ini, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Banyak cobaan yang kita hadapi saat ini adik-adik, pandemi yang tidak ada habisnya, sehingga membuat kita bosan, sehingga membuat kita terbatas dalam melakukan apapun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Tante Christine bisa bertemu lagi dengan kalian. Yuk kita lipat tangannya dulu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul kembali secara online, untuk berbakti dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami semuanya, sehingga anak-anak bisa memahami firman Tuhan dan Tante Christine dapat menyampaikan dengan baik. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tahukah adik-adik bahwa adik-adik semuanya adalah manusia yang istimewa? Kenapa istimewa?
karena Tuhan sudah punya rencana yang indah bagi anak-anak sekalian masing-masing ya. Adik-adik masing-masing itu tidak lahir dengan tanpa rencana dari Tuhan. Semuanya ada rencana dari Tuhan. Tapi seringkali kita kurang pede itu kurang percaya diri. Oh masa sih, apa saya bisa? Nah ternyata bukan cuma adik-adik aja yang suka merasa seperti itu. Tapi ada juga seorang nabi yang seperti itu, kurang pede. Namanya Yeremia. Yuk kita buka ya Alkitabnya, Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah bahwa pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, apa tanggapan dari Yeremia ketika dia diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi nabi? Ternyata bukan, yes Tuhan, aku siap, ya mau. Ternyata jawabannya, aduh Tuhan jangan aku dong, aku kan masih muda, aku nggak pintar ngomong, aku nggak layak Tuhan, janganlah please lah, cari aja orang lain. Nah tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan, ternyata Tuhan bilang ya, sebelum Yeremia ada di dalam perut mamahnya, yaitu dikandung ya adik-adik ya, dan sebelum Yeremia dilahirkan oleh mamahnya, Tuhan itu udah punya rencana. Udah lebih kenal Yeremia daripada Yeremia kenal dirinya sendiri. Hal yang sama juga sama adik-adik. Tuhan itu lebih kenal adik-adik daripada adik-adik sendiri. Tuhan itu punya rencana yang indah pada diri tiap adik-adik. Rencananya apa ya? Rencananya misalnya bahwa adik-adik misalnya nanti satu saat kalau besarnya akan menjadi dokter. Supaya apa? Supaya bisa menolong orang. Itu kan akhirnya nanti memuliakan nama Tuhan. Untuk jadi apa lagi? Jadi pilot ya, yang itu pesawat terbang. Jadi guru, jadi apa? Banyak sekali. Bahkan jadi seniman juga adik-adik bisa melayani Tuhan. Misalnya adik-adik membuat lukisan yang indah yang menggambarkan kelahiran Tuhan Yesus. Wah, orang-orang pas ngelihat ya, jadi ingat, oh iya ini ya Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi melalui pekerjaan itu, pekerjaan yang akan kita lakukan, nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, kalau Yeremia itu disuruh apa sih? Disuruh memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel untuk memberitahukan apa yang benar, apa yang salah, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan tidak inginkan. Nah, adik-adik, apakah ketika kita melaksanakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu semuanya akan berjalan dengan mulus, dengan lancar sekali? Enggak juga ya adik-adik ya. Kadang-kadang kita akan menemui juga kesulitan-kesulitan, kesukaran. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru lewat kesulitan-kesulitan itu kita akan menjadi
orang yang lebih kuat. Tuhan akan memproses kita lebih kuat, bukan arti jadi sombong ya. Kita itu akan menjadi lebih kuat imannya untuk terus bergantung pada Tuhan sambil terus rajin berusaha. Nah, ketika Yeremia bilang, aduh Tuhan, saya kan gak bisa ngomong, gak bisa apa. Malah Tuhan menaruh firman Tuhan di dalam mulutnya. Sehingga Yeremia akhirnya nanti adik-adik kalau baca seluruh kitab Yeremia akan melihat seorang nabi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur umat Israel, untuk menguatkan, untuk menyampaikan semua keinginan Tuhan. Keinginannya tentu saja keinginan Tuhan yang luar biasa ya, yang selalu penuh dengan kasih karunia. Nah, sekarang adik-adik kita akan mencatat dulu ya, kan adik-adik harus mencatat. Jadi tanggalnya 3 Oktober 2021, coba dikeluarkan bukunya. 3 Oktober 2021, judulnya Rencana Tuhan Untukku. Rencana Tuhan Untukku. Bahannya Yeremia 1 ayat 4-10. Bahan Yeremia 1 ayat 4-10. Bahan Yeremia 1 ayat 4-10. Ayat hafalannya Yeremia 1 ayat 5a. Ayat hafalan Yeremia 1 ayat 5a. Kita baca bersama-sama sebanyak 3 kali ya adik-adik ya. Buka dulu Alkitabnya, Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. 1 kali lagi ya adik-adik ya. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini tentu ya hal yang sangat mengherankan buat kita. Gimana sebelum kita ada dalam perut mama kita, ternyata Tuhan itu telah tahu kita ya, telah mengenal kita adik-adik. Terus sebelum kita lahir dari mama kita juga, Tuhan telah menguduskan kita, artinya telah memilih kita untuk melaksanakan suatu tugas dari Tuhan, suatu rencana yang indah, baik bagi adik-adik maupun bagi orang lain, demi apa adik-adik? Demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, udah gitu aja. Sekarang lipat tangannya, kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami telah mendengar bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah mengenal kami sejak sebelum kami lahir, bahkan sejak kami belum ada di dalam kandungan ibu kami. Tuhan, tolonglah supaya kami punya rasa percaya diri. Kami mau terus bergantung pada Tuhan untuk melaksanakan tugas Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan bagi diri kami masing-masing. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat lagu Bapakku Datang Padamu. Oh iya adik-adik, persembahannya masukkan ke amplop, berikan ke orang tua, biar orang tua kita nanti yang menyampaikan ke gereja. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu,
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita naikkan doa kita untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk memberikan persembahan dari apa yang sudah kami dapat melalui orang tua kami. Dan kalau pada pagi hari ini dengan sukacita kami mempersembahkannya ya Tuhan, kiranya Engkau menerimanya dan menguduskannya sehingga dapat bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu, terutama di dalam pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih kiranya Tuhan bersukacita atas persembahan kami, dan lebih daripada itu kami hendak mempersembahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita tutup dengan lagu Tiap Langkahku. Kita tadi sudah belajar tentang rencana Tuhan untuk kita adik-adik ya. Jadi tiap langkah kita pun kita akan serahkan kepada Tuhan kita, karena Tuhan yang punya rencana buat kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir
sesat. Ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik, pengumuman untuk minggu depan kita ibadah lewat Zoom, adik-adik ya, supaya kita bisa bertatap muka sekalipun masih tetap lewat Zoom, adik-adik. Jangan lupa, adik-adik, pasti akan diberikan linknya sebelumnya oleh kakak-kakak ya. Adik-adik, saat ini kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa dan ingat adik-adik, tetap semangat untuk memulai hari belajar, yaitu esok hari. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini, di mana boleh kami menikmati puji-pujian kami kepada Tuhan, doa-doa kami bersama dengan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini, mengenai bahwa rencana Tuhan sangat indah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sangat istimewa di mata Tuhan, oleh karena itu kehidupan masa depan pun Tuhan sudah rencanakan demi kebaikan kami, demi masa depan kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir. Terima kasih untuk jaringan yang boleh kami pakai. Terima kasih untuk papa mama yang mendampingi kami. Bahkan kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Lebih daripada itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau melawat dan memberkati kami. Tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk memberlakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila Engkau berkenan, pertemukan kami pada minggu yang akan datang di dalam ibadah kami melalui Zoom meeting Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku, sampai di sini ibadah kita pada minggu ini. Kita akan melakukan tugas kita pada hari ini untuk hari esok. Biarlah Tuhan kita andalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.